Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang pada video saya tentang UAS APSI. Ya, saya pada kali ini, aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat malam, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video saya. Saya bernama Abdul Faki. Saya berkuliah di STMIK IDS dengan jurusan Sistem Informasi dengan NIM 2122010009. Pada kesempatan kali ini, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai menjelaskan dan menjawab ya soal UAS mata kuliah APSI seperti itu. Mohon maaf sebelumnya karena saya tidak akan menampilkan wajah saya karena webcam saya sedang mati dan tidak dapat tersedia dalam waktu cepat. Jadi ya saya dengan gantinya akan menampilkan screen dan audio seperti itu. Oke, yang pertama arus data dalam DFD. Nah, arus data dalam DFD itu atau data flow diagram itu ada ketentuannya, ada 4 ketentuan. Yang pertama itu data harus diproses. Nah, jika data store ya, dalam DFD itu ada data store. Nah, setiap data store itu harus memiliki proses, harus terhubung melalui proses seperti itu. Jika tidak ada proses di dalamnya, berarti tidak bisa dikatakan DFD atau DFD tapi dengan arus data ilegal seperti itu. Lalu yang kedua, input dan outputnya harus ditentukan. Jika ada proses, prosesnya pasti memiliki memproses sebuah data seperti itu kan. Nah, data ini kan di-input melalui data store mana dan outputnya melalui data store mana. Lalu berfeedback ke data store mana seperti itu. Jadi input dan outputnya harus bisa ditentukan secara jelas. Nah, lalu yang ketiga data store itu harus terhubung. Nah, terhubung ini artinya berproses juga, tapi prosesnya terhubung. Nah, proses ini tuh satu sama lain itu terikat seperti itu. Lalu yang keempat ada tahap proses tiap data harus sesuai. Jika kita bicara tentang sesuai, data store ini punya ranah. Nah, ranahnya ini ada ranah admin, ada ranah member seperti itu. Nah, jadi data store setiap input atau output yang dikelola dalam suatu proses itu harus sesuai. Jika data yang dikelola data admin, maka ya data store yang berkaitan ya tentang admin gitu. Tapi jika yang dikelola member ya harus member seperti itu. Lalu ada arus data ilegal dalam DFD. Jadi ada 4 ketentuan tadi ya. Kalau dari salah satu dari 4 ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka itu bisa disebut arus data ilegal. Nah, di sini ada contoh ya. Ada contoh sebuah DFD yang mempunyai arus data ilegal. Kalau kita bisa tebak, di mana ada di data store book purchase department. Karena di book purchase department, data store ini tidak mempunyai hubungan, tidak mempunyai proses, tidak mempunyai input dan output yang jelas ke data store lain. Makanya bisa disebut ini adalah arus data ilegal dalam DFD. Sisanya memiliki feedback, sisanya memiliki sebuah proses, punyai sebuah input. Sebagai contoh, library system akan memberikan input membership card terhadap data store applicant dan data store applicant akan memberikan feedback tentang membership form seperti itu. Nah, ini yang sebuah proses kan. Di sini terjadi sebuah proses. Di sini terjadi sebuah input dan output yang jelas. Ini baru bisa dikatakan sebagai arus data legal. Bagaimana jika yang ilegal ini kita jadikan legal? Bisa. Kita tambahkan sebuah proses di dalamnya. Nah, ini book purchase data department akan memberikan input kepada library system tentang data buku baru. Nah, jadi library system akan memberikan banyak sekali pilihan kepada member yang akan meminjam buku. Kurang lebih seperti itu. Lanjut, kalau tadi kita lihat itu kan kompleks ya. Nah, itu kita sebut level 1. Nah, jadi kita bisa sederhanakan jadi level 0. Level 0 ini adalah sebuah penyederhanaan dari sebuah DFD.
Jadi ada tiga level, level 0, level 1, sama level 2. Nah, level 2 itu biasanya lebih kompleks, lebih udah mengarah ke arah pengembangan sistem. Tapi level 1 ini masih di tengah-tengah. Kalau level 1 ini kita jadikan level 0 bisa. Contohnya seperti ini. Kan dalam proses peminjaman buku, itu kan yang secara general kita cuma butuh 3 data store. Book Purchase Department sebagai pengelola buku, Library System sebagai sistemnya buku, dan Member sebagai orang yang akan meminjam buku. Seperti itu. Kurang lebih arusnya akan jadi seperti ini. Seperti itu. Oke. Lalu bisa nggak sih IRD kita jadikan DFD? Bisa. Bisa, karena IRD itu adalah sebuah diagram yang secara spesifik menentukan entitas. Setiap entitas itu punya proses. Jadi kita akan menerjemahkan setiap kompleksitas entitas dalam IRD ke dalam DFD. Bisa, caranya gimana? Caranya begini. Satu, IRD itu menspesifikasikan setiap entitas yang ada di dalamnya itu hingga pada hubungannya. Itu udah kompleks banget kan. Lalu kalau DFD itu hanya mempresentasikan bagaimana sistem mulai dari in hingga out. Jadi bisa banget nih kalau kita transformasikan IRD dari setiap entitas itu kita jadikan sebuah data store. Bisa. Lalu pada kasus one to many dan many to many, entitas yang banyak itu, yang mempunyai hubungan banyak itu akan dijadikan dalam satu data store. Seperti contoh tadi library system. Nah, library system itu kalau kita terjemahkan ke IRD, dia itu dalamnya pasti punya banyak entitas. Nah, makanya kalau kita gambarkan dalam DFD, ya harus jadinya seperti itu. Jadi satu data store untuk mempermudah dan memperjelas in dan out-nya sistem ini akan kemana. Kurang lebih seperti itu. Lalu ada use case diagram. Nah, kalau use case diagram ini tuh XML ya, diagram diagram yang akan dipergunakan gitu. Jadi dalam use case diagram itu ada 3 relasi, jenis relasi. Satu, association. Association ini adalah sebuah relasi yang menghubungkan link antar elemen. Misalnya elemen user, elemen system, dan elemen login. User pastinya akan ke login kan. Tapi di balik semua itu, user akan memasuki sistem dulu. Jadi user akan berasosiasi, berelasi dengan sistem. Sistem akan melanjutkan input dari si user ke dalam halaman login. Baru nanti login bisa memfeedbackkan kembali ke sistem. Sistem akan memfeedbackkan kembali ke user, seperti itu. Asosiasi ini namanya. Lalu yang kedua ada hubungan generalization atau hubungan sebuah pewarisan intinya. Jadi sebenarnya ada 2 user. Kita anggap tadi itu ada 2 user. Nah, 2 user ini sebenarnya kita bisa pisahkan jadi dua data yang berbeda antara data data user 1 dengan data user 2 gitu, yang seperti yang kita lihat di sini. Jadi kalau di generalization, data user 1 masuk ke sistem, sistem meneruskan ke login, login feedback ke sistem, sistem meneruskan lagi ke user. User kedua ini secara tidak langsung mempunyai sifat yang sama seperti user pertama. Saya gambarkan garis-garis putus-putus ini karena secara tidak langsung sebenarnya dia bisa memprosesnya sendiri, tapi karena sifatnya sama, jadi biasanya elemen ini dijadikan sebuah pewarisan gitu. Elemen 1, user 1 akan mewarisi sifatnya ke elemen user 2, seperti itu. Jadi kalau user 1 login, user 2 ya juga bisa login, seperti itu. Nah, di sini ada dependency atau kondisi yang bergantung gitu. Kondisi relasi di mana sebuah elemen itu perlu adanya elemen lain untuk eksis, untuk ada gitu loh. Nah, jadi misalnya gini, user 1 itu punya elemen lain seperti misalnya elemen data anaknya gitu. Data anaknya. Kalau misalnya
user satu itu user orang tua lah misalnya. User orang tua login, lalu diteruskan kembali ke sistem ke login ke sistem ke user, nantinya data elemen orang tua ini akan bisa memunculkan elemen anak gitu loh. Jadi nanti di sana ketahuan nih, oh anaknya siapa gitu. Nah, itu contoh sederhana dari dependency. Nah, jadi dependency itu dibagi dua lagi, jadi include dan exclude. Nah, kalau include itu seperti yang kita contoh tadi. Jadi ketika kita login, dianya ada, berarti langsung muncul gitu data anak itu. Tapi kalau yang exclude itu butuh kondisi tertentu. Misalnya dia login, tapi loginnya itu pada jam pada saat-saat dia umur 25 tahun. Berarti nanti muncul tuh user data anak gitu karena dia udah nikah gitu misalnya. User dia muncul ketika umur 25 tahun dan dia udah nikah. Berarti nanti muncul tuh data anak gitu. Jadi exclude ini perlu kondisi tertentu baru bisa dimunculin. Kalau dia umur 25 tahun tapi belum nikah ya berarti nggak bisa dimunculin gitu. Jadi exclude. Nah, itu gitu. Nah, terus dalam sebuah testing system itu ada 8 proses. Performance testing, system testing, unit testing, integration testing, usability testing, smoke testing, stress testing, dan user acceptance test atau UAT. Nah, performance testing itu kalau kita buat sistemnya ini performanya gimana? Sangat stabil atau ringkas atau bagaimana gitu. Kalau sistem testing, ini sistemnya ini bekerja dengan baik, integrasinya dengan baik atau enggak gitu loh. Kalau unit testing, dalam setiap data store itu unit-unitnya udah bekerja dengan baik atau belum. Nah, misalnya kayak entitasnya udah table entitasnya udah baik atau belum nih, udah lengkap apa belum gitu. Ini unit testing. Kalau integration testing, misalnya antara data store ini sama data store ANA itu terhubung dengan baik atau enggak gitu kurang lebihnya. Kalau usability testing ini tuh sebenarnya bisa dipakai atau enggak sih gitu. Kalau smoke testing itu lebih ke arah dia bisa apa enggak gitu dalam proses misalnya diberikan input lalu outputnya sesuai apa enggak gitu, itu smoke testing. Kalau stress testing itu dia akan dijelaskan maksudnya akan dites mengenai sistemnya itu bertahan sampai seberapa lama, sampai batas maksimalnya itu sampai seberapa banyak gitu. Terus yang terakhir tuh user acceptance testing. Ini paling terakhir, dia tuh tes user. Sistem yang udah kita buat itu cocok nggak sama si user, kayak gitu kurang lebih. Oke, sekian pada presentasi dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke.